Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvan Arkana. Saya bersama dengan Dr. Subanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai berbagai macam akad di dalam akuntansi syariah. Oke, langsung saja kita mulai. Slide pertama akan saya jelaskan mengenai akad sarf. Akad sarf yaitu tukar menukar falas atau valuta asing. Secara bahasa yaitu penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan dengan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Berikutnya ini gambaran mengenai akad sarf, yaitu satu, pembeli dan penjual menyepakati akad sarf. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Kemudian yang ketiga, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Kemudian ini mengenai jurnal dalam pencatatan akuntansi sarf. Berikutnya ialah akad wadiah. Definisi akad wadiah yaitu merupakan akad sosial tabaruk dengan menitipkan suatu barang kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, di mana pihak penitip dapat meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu. Sepanjang pihak yang dititipi telah menjaga amanah, maka tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang tersebut. Kemudian ini merupakan contoh dari akad wadiah. Nah, yang pertama, nasabah menitipkan barang kepada bank syariah. Sejak awal transaksi disepakati adanya jual beli manfaat barang, sewa atau sewa penyimpanan, dan atau jual beli manfaat perbuatan, jasa penjagaan atau pemeliharaan barang titipan tersebut, sehingga bank syariah boleh mengenakan fee kepada nasabah. Berikutnya adalah akad wakalah. Akad wakalah merupakan suatu akad berupa pelimpahan suatu kewenangan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan demikian segala sesuatu yang boleh bagi seseorang untuk dikerjakan sendiri, maka boleh baginya untuk mewakilkannya atau yang mewakili. Berikutnya ini merupakan contoh dari akad wakalah. D. Akad Qars. Al-Qars Fatwa DSN nomor 19/2001 adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Definisi merupakan akad pinjaman meminjam dana atau utang piutang tanpa mensyaratkan adanya tambahan apapun. Pihak debitur hanya membayarkan sejumlah terutang kepada kreditur dalam implementasi perbankan. 1. Al-Qars, 2. Al-Qarsul Hasan. Contoh dan gambaran akad qars. Contohnya saja, apabila ada pihak A yang meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah, namun kemudian meminta imbalan kepada pihak B sebesar 6 juta rupiah, tanpa kejelasan kelebihan uang 1 juta tersebut digunakan untuk apa dan kenapa harus dibayarkan, hal inilah yang disebut sebagai riba qars. E. Akad kafalah. Pengertian kafalah, akad pemberian jaminan yang diberikan penanggung atau kafi kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Gambaran dan contoh akad kafalah. Dina akan membuat ayam bakar namun belum mempunyai modal. Sedangkan Dona sudah ingin memesan ayam bakarnya agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, maka dari itu Dina mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya. Dalam rangka menjalankan usahanya, seorang kontraktor sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh bank syariah atau kafiil kepada pihak ketiga makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua kontraktor atau yang bertanggung jawab makful anhu. F. Akad rah. Pengertian rahn, menahan salah satu harta milik nasabah
atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang atau pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Gambaran dan contoh akad ran. Ani memiliki hutang kepada Budi sebesar 10 juta sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya, maka Ani menyerahkan motor kepada Budi. Setelah hutang lunas, maka Ani dapat mengambil motor tersebut. Dalam konteks pelaksanaannya, di Bank Putri menggadaikan emasnya ke Bank Syariah untuk meminjam uang sebesar 10 juta dan melunasinya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah melunasi hutangnya, maka Bank Syariah akan mengembalikan emas tersebut. Akad hiwalah. Akad hiwalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Contoh dan gambaran akad hiwalah. Contoh dari hiwalah adalah si Ahmad meminjamkan uang Rp2.000 kepada Bobi, sedangkan Bobi memiliki piutang kepada Cepot dengan jumlah yang sama, yakni Rp2.000, dan ketika Ahmad menagih utangnya kepada Bobi, Bobi berkata, "Si Cepot memiliki utang sejumlah Rp2.000 kepadaku, dan engkau dapat menagih kepada..."